Pendidikan dan masyarakat. Sosiologi pendidikan. Studi tentang bagaimana faktor sosial, seperti kelas, ras, dan gender, memengaruhi pengalaman dan hasil pendidikan. Konsep kunci. Sosialisasi, reproduksi sosial, modal budaya, kurikulum tersembunyi, dan diskriminasi kelembagaan. Kesamaan pendidikan. Meneliti bagaimana ketimpangan sosial diabadikan atau ditantang melalui sistem dan praktik pendidikan. Sekolah sebagai lembaga sosial. Menganalisis peran sekolah dalam membentuk nilai-nilai masyarakat, norma-norma, dan dinamika kekuasaan. Sosiologi pendidikan menyediakan sudut pandang kritis untuk memahami hubungan antara pendidikan dan struktur sosial, yang pada akhirnya bertujuan untuk mempromosikan sistem pendidikan yang lebih adil dan inklusif. Hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Pendidikan dan masyarakat saling terkait erat, masing-masing memberikan pengaruh yang mendalam satu sama lain. Pendidikan membentuk pola pikir dan nilai-nilai individu, memberdayakan mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang aktif dan terinformasi. Sebaliknya, lanskap masyarakat, dengan norma-norma budaya, realitas ekonomi, dan struktur politiknya, menentukan sifat dan tujuan sistem pendidikan. Hubungan timbal balik ini merupakan faktor kunci dalam evolusi berkelanjutan pendidikan dan masyarakat. Sosialisasi dan peran sekolah. Transmisi nilai-nilai budaya. Sekolah memainkan peran penting dalam menyampaikan nilai-nilai, norma, dan kepercayaan budaya kepada siswa. Melalui konten kurikulum, diskusi kelas, dan kegiatan ekstrakurikuler, sekolah membentuk pemahaman siswa tentang harapan masyarakat dan peran mereka dalam masyarakat yang lebih luas. Pemodelan perilaku. Guru dan staf berperan sebagai model perilaku, yang menunjukkan perilaku dan interaksi sosial yang tepat. Siswa seringkali menghayati perilaku yang dicontohkan ini, yang dapat memengaruhi perilaku mereka sendiri baik di lingkungan sekolah maupun dalam interaksi sosial mereka yang lebih luas. Pengembangan keterampilan sosial. Sekolah menyediakan lingkungan terstruktur tempat siswa belajar dan mempraktikkan keterampilan sosial yang penting, seperti komunikasi, penyelesaian konflik, dan kerja sama tim. Keterampilan ini penting untuk keberhasilan integrasi ke dalam berbagai lingkungan sosial dan profesional di kemudian hari. Membina keberagaman dan inklusi. Sekolah dapat mempromosikan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi dengan memperkenalkan siswa pada latar belakang budaya, perspektif, dan pengalaman yang berbeda. Hal ini dapat membantu siswa mengembangkan empati, rasa hormat, dan apresiasi terhadap keberagaman, yang membentuk sikap dan perilaku mereka terhadap orang lain. Keterlibatan masyarakat dan kewarganegaraan. Sekolah sering melibatkan siswa dalam kegiatan kewarganegaraan, seperti pemerintahan siswa, pengabdian masyarakat, dan diskusi politik. Pengalaman ini dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab kewarganegaraan dan pemahaman tentang peran mereka sebagai warga negara yang aktif dalam masyarakat yang demokratis. Kebijakan dan reformasi pendidikan. Memperluas akses terhadap pendidikan. Kebijakan dan reformasi yang telah meningkatkan akses terhadap pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, seperti menerapkan sekolah gratis dan wajib, membangun lebih banyak sekolah di daerah pedesaan, dan menyediakan beasiswa serta bantuan keuangan. Meningkatkan kualitas pendidikan. Reformasi yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, seperti menerapkan standar kurikulum, meningkatkan pelatihan guru dan pengembangan profesional, serta berinvestasi dalam sumber daya dan teknologi pendidikan, mendorong keadilan dan inklusi. Kebijakan dan reformasi yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan dan mendorong keadilan, seperti upaya irigasi, program pendidikan bilingual, dan akomodasi bagi siswa berkebutuhan khusus. Mengembangkan keterampilan abad ke-21. Reformasi yang menekankan pengembangan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan literasi digital untuk mempersiapkan siswa menghadapi tuntutan tenaga kerja dan masyarakat modern. Desentralisasi tata kelola pendidikan. Kebijakan yang telah mengalihkan kewenangan dan otonomi pengambilan keputusan dari sistem pendidikan terpusat ke distrik, sekolah, dan masyarakat setempat, yang memungkinkan pendekatan pendidikan yang lebih disesuaikan. Pendidikan dan mobilitas sosial. Peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas. Perluasan sistem pendidikan publik dan inisiatif untuk meningkatkan kesempatan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Peningkatan hasil pendidikan. Tingkat kelulusan yang lebih tinggi, peningkatan pendaftaran perguruan tinggi, dan kinerja akademis baik di berbagai latar belakang sosial ekonomi. Hubungan yang lebih kuat antara pendidikan dan pekerjaan. Penyelarasan yang lebih kuat antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja, mengarah pada prospek pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi.
Mengurangi kesenjangan prestasi pendidikan. Mempersempit kesenjangan dalam pencapaian pendidikan siswa dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Peningkatan jalur mobilitas sosial. Meningkatnya kemungkinan individu dari latar belakang kurang mampu mencapai mobilitas sosial dan ekonomi ke atas melalui pencapaian pendidikan. Peranan pendidikan dalam masyarakat. Peningkatan kualitas hidup. Pendidikan dapat membantu meningkatkan standar hidup masyarakat dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang dapat meningkatkan produktivitas dan penghasilan. Pembangunan sosial ekonomi. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pendidikan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang lebih merata di masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat. Pendidikan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Pendidikan memiliki peran vital dalam meningkatkan kualitas hidup dan mendorong pembangunan sosial ekonomi yang lebih merata di masyarakat. Tujuan pendidikan. Mengembangkan potensi individu. Pendidikan harus memfasilitasi individu untuk mengeksplorasi dan mengembangkan bakat, minat, dan kecerdasan mereka secara optimal. Membekali dengan pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan harus menyediakan pengetahuan yang luas dan keterampilan praktis yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan masa depan. Membentuk karakter yang baik. Pendidikan harus menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian positif sehingga individu dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Jenis-jenis pendidikan. Pendidikan formal. Merupakan pendidikan terstruktur dan berjenjang yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi, dengan kurikulum dan aturan yang jelas. Pendidikan non-formal. Merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal, seperti pelatihan, kursus, atau program-program komunitas, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan tertentu. Pendidikan informal. Merupakan pendidikan yang diperoleh secara mandiri melalai pengalaman hidup sehari-hari, seperti belajar dari keluarga, lingkungan, atau media, yang berlangsung sepanjang hayat. Ketiga jenis pendidikan ini saling melengkapi dan memainkan peran dalam mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan nilai-nilai individu serta masyarakat. Tantangan dalam pendidikan. Keterbatasan sumber daya. Kekurangan pendanaan, kualitas tenaga pengajar yang tidak memadai, dan kurangnya fasilitas pembelajaran yang modern. Disparitas kualitas. Perbedaan kualitas pendidikan yang signifikan antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara sekolah negeri dan swasta. Kesenjangan akses. Kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat di daerah terpencil atau berpenghasilan rendah. Sistem manajemen yang lemah. Koordinasi yang kurang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, serta kurangnya pengawasan dan evaluasi yang memadai. Budaya belajar yang kurang kondusif. Kurangnya motivasi belajar, tingginya angka putus sekolah, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Pentingnya investasi dalam pendidikan. Peningkatan rata-rata lama sekolah. Penurunan angka putus sekolah. Peningkatan persentase siswa yang meraih prestasi. Peningkatan akses pendidikan di daerah terpencil. Pendidikan merupakan kunci untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Dengan komitmen dan kerja sama semua pihak, pendidikan dapat menjadi pondasi yang kuat untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.